Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Anggi Putra Linggo, Aisyah Putri Fahmi, Ayu Putri, Debbie Anggrani, Dela Anggrani, Dian Fitriwati, Dila Elsa Adrian. Kelompok kami akan membahas tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21. Baiklah rekan-rekan, kita langsung saja. Pada dasarnya, Pancasila merupakan dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia yang bersumber kepada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sila-sila dalam Pancasila memuat imperatif etis untuk hidup bersatu, bertanggung jawab, bekerja sama, hidup adil dan bermusyawarah atau bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap pribadi dan bersama dalam segala dimensinya. Pengenalan terhadap para peserta didik dalam dialog edukatif untuk menumbuhkan karakter lebih dari sekedar mengembangkan kemampuan intelektual dalam semangat kompetensi individualis. Jadi, sila-sila Pancasila ini jika ditanamkan kepada peserta didik, diharapkan peserta didik nantinya dapat bertanggung jawab, bersatu, bekerja sama, hidup adil, dan bermusyawarah terhadap rekan-rekannya. Nilai-nilai Pancasila untuk menguatkan pendidikan karakter peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Memiliki keyakinan dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianutnya. Dalam sila ini, nilai yang dikandung adalah saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita juga tidak bisa memaksakan agama yang kita anut kepada pemeluk agama lain, karena kita harus menghormati kebebasan beribadah antar pemeluk agama yang berbeda. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menjunjung tinggi persamaan derajat, hak dan kewajiban dengan tujuan menegakkan dan memelihara kebersamaan bangsa Indonesia, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, saling bertenggang rasa, serta berani menegakkan keadilan, merupakan penerapan nilai sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Menjaga rasa kesatuan dan persatuan adalah makna yang terkandung dalam sila ketiga ini. Penerapan nilai-nilai sila ketiga ini meliputi penerapan sikap cinta tanah air atau nasionalisme, rela berkorban demi bangsa dan negara atau patriotisme, dan pengakuan terhadap etnis dan kebudayaan bangsa yang berbeda-beda, namun satu jiwa sehingga terbentuk rasa persatuan bangsa Indonesia. Nilai yang keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan persoalan bersama, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan persoalan dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain adalah penerapan sila keempat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan dengan cara mengutamakan hak dan kewajiban, terutama hak milik orang lain, dan perlakuan adil di segala bidang kehidupan, terutama bidang politik, sosial, dan budaya. Pada saat ini, kurikulum yang digunakan oleh pemerintah adalah kurikulum merdeka, sehingga wajib menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Selain itu, saat ini kita berada di abad 21, di mana teknologi sangat banyak dimanfaatkan. Upaya menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran di sekolah abad 21 bisa berupa beriman dan bertakwa, mengembangkan kegiatan sholat di sekolah, Jumat berkah, empati terhadap sesama dan berbagi, mengembangkan kemampuan untuk membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, ada berkebinekaan global, yakni upaya menguatkan cinta budaya dengan penggunaan pakaian adat di acara tertentu, mempelajari tarian daerah, dan lain-lain.
mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif yang tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Yang ketiga, gotong royong. Melatih persatuan dan kesatuan siswa juga perlu ditanamkan rasa saling menghormati dan gotong royong sesuai dengan salah satu profil pelajar Pancasila yakni gotong royong. Gotong royong ini diimplementasikan dalam menjaga lingkungan melalui program yang dirancang dalam aksi nyata ini yaitu himbauan untuk melakukan LISA atau LISA, lihat sampah dan ambil untuk semua warga sekolah. Berdasarkan diskusi yang dilakukan bersama dengan pemangku kepentingan lain, program ini dikembangkan menjadi diet sampah dan memberlakukan bank sampah, yakni dengan menetapkan peraturan untuk setiap kantin sekolah tidak menjual makanan yang kemasan plastik dan wajib menyediakan piring plastik untuk tempat makanan. Selain itu, siswa biasanya diwajibkan untuk membawa bekal yang dibungkus dengan tempat makan sehingga untuk mengurangi sampah plastik yang ada. Nilai selanjutnya adalah mandiri. Dalam mandiri ini dapat dilatih melalui ekstrakurikuler, pramuka, dan TIK, melatih kemandirian siswa untuk dapat berkomunikasi dengan mudah karena tidak lagi mengenal batas jarak dan waktu. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di abad 21 ini juga berpengaruh secara luas di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Jadi, dalam mandiri ini, sekolah sudah melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan TIK untuk melatih kemandirian peserta didik. Bernalar kritis. Bernalar kritis ini berguna untuk mengembangkan pembelajaran yang terintegrasi pendidikan kecakapan hidup berpikir, yakni proses otak melakukan pengumpulan dan analisis informasi di mana kumpulan semua informasi ini misalnya dibutuhkan dalam bentuk keputusan, membuat konsep, melakukan penalaran, serta membuat pemecahan suatu masalah. Jadi, dalam kegiatan bernalar kritis, peserta didik biasanya disajikan pembelajaran yang berbasis masalah, sehingga mereka akan bersama-sama bernalar menyelesaikan masalah tersebut. Kreatif. Kreatif ini dapat ditumbuhkan dalam kegiatan penugasan atau proyek dengan konten sesuai dengan minat peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik atau guru hanya dapat merawat dan menuntut tumbuhnya kodrat itu. Jadi, pada dasarnya, pendidikan saat ini harus melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, dan sesuai dengan minat peserta didik sehingga apa yang didapatkan oleh peserta didik dapat dipergunakan mereka di kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.